Halo, jadi di sini saya ingin berbagi kisah saya mengenai Asherman Syndrome. Mungkin istilahnya asing dan gak banyak orang yang tahu di Indonesia. Dulu waktu saya pertama kali kena diagnosa ini juga baru kali itu saya tahu. Nah, saya ceritain aja ya gimana, karena ini proses deteksinya dan proses penyembuhannya bisa makan waktu yang sangat lama. Sangat lama itu lebih dari 5 tahun. Jadi saya cerita dulu awalnya. Saya dapat Asherman Syndrome pertama kali itu tahun 2011. Jadi 9 tahun lalu. Jadi waktu itu saya harus melakukan prosedur kuret ya, atau curettage bahasa Inggrisnya, karena satu dan lain hal. Kemudian setelah kuret itu terjadi, saya berhenti mens. Nah, ketika selesai kuret itu saya udah, dari saya pribadi sih waktu itu kayak detect, menurut saya ya, ada sesuatu yang gak lazim. Yang saya alami waktu itu adalah keputihan yang sangat hebat. Jadi keputihan itu benar-benar banyak banget dan itu rutin muncul terus tiap hari sampai berbulan-bulan. Nah, di situ saya udah tanyain sama dokter yang melakukan prosedur kuret ke saya waktu itu. Beliau bilang nggak masalah, katanya gitu. Cuman saya masih merasa aneh gitu ya. Maksudnya ini nggak biasa. Sebelum kuret itu saya nggak ngalamin hal kayak gitu. Tapi setelah kuret keputihan terus menerus. Akhirnya saya cari second opinion ke dokter yang lain. Saya menjelaskan kasus saya. Kemarin saya melakukan kuret dan seterusnya. Dan sekarang ini yang terjadi, saya keputihan. Nah, dokter yang kedua ini sangat nggak welcome banget dan dia maki-maki saya dan menganggap saya itu terlalu parno waktu itu. Dengan bahasa yang sangat kasar lah, nggak usah disebut. Oke, karena treatment dokter yang kedua ini kayak gini, jadi saya kemudian males ke dokter lagi selama beberapa bulan kemudian. Setelah itu, lebih dari 6 bulan kemudian saya masih belum mens. Saya balik lagi ke dokter yang dulu melakukan prosedur kuret ke saya, sama ke dokter-dokter yang lain juga, cari second opinion seperti biasa, dan hasilnya nggak ada gitu ya. Jadi kalau dicek di ultrasonic USG itu hasilnya oke, nggak kelihatan apapun, tidak ada apapun. Kemudian mereka bilang ya mungkin stres atau naik berat badan atau apapun itu mempengaruhi hormon, jadi terhambat mensnya. Oke, saya terima penjelasan mereka. Kemudian saya disibukkan dengan berbagai pekerjaan sehingga lupa, dan kemudian saya harus ngurus untuk kuliah. Dari tahun 2012 sampai 2013 itu saya ngurus berkas untuk berangkat kuliah lagi ke luar negeri. Nah, di situ saya nggak sempat untuk cari tahu. Nah, ketika saya udah di luar negeri, di Jerman ya, kemudian masih belum mens. Jadi kemudian saya datang ke salah satu dokter kandungan di sana. Saya menjelaskan lagi kronologi dari awal seperti apa ketika saya udah ngalamin kuret, setelah kuret kemudian keputihan hebat, setelah itu nggak mens, waktu itu udah hampir 2 tahun nggak mens. Terus dokternya ngecek lagi di USG dan nggak ada apa-apa. Bersih, katanya nggak ada masalah. Dan beliau menyimpulkan ya kemungkinan kamu stres. Waktu itu memang awal-awal kuliah saya adaptasi ya dengan negara baru, dengan pendidikan di negara baru. Kebetulan juga prodi saya sesuatu yang jauh berbeda ketika saya kuliah S1 dulu di Indonesia. Jadi memang saya adaptasinya luar biasa di awal-awal semester itu. Dan saya mungkin masuk akal, karena waktu itu juga saya mulai muncul uban tuh banyak. Sebelumnya saya nggak beruban, tiba-tiba muncul uban tuh banyak banget. Kayaknya sih karena stres gitu. Saya bisa terima penjelasannya. Nah, kemudian 6 bulan kemudian saya datang lagi ke dokter itu karena saya belum mens. Jawabannya sama, dokternya juga nggak tahu gitu ya, it's normal gitu. Ya mungkin Anda stres atau pikiran atau apapun itu. Setelah itu 2014, karena belum mens, saya datang lagi ke dia. Nah, kali ini dia merujuk saya ke salah satu klinik fertilitas di sana di Jerman. Saya dirujuk ke sana karena dia tidak mengerti kenapa udah hampir setahun itu ya, setahun lebih setelah saya konsul ke dia itu saya belum mens. Dan dari USG segala macam itu juga nggak ada masalah gitu. Sempat juga diambil untuk pap smear, itu juga nggak masalah.
Akhirnya tahun 2014 saya dirujuk ke salah satu klinik fertilitas di sana di Jerman. Jadi kalau di sana kalau mau ke klinik fertilitas itu harus ada rujukan dulu ya dari dokter untuk asuransi ya. Nah, kemudian saya ke situ malah dokternya tuh kayak gimana ya? Kliniknya tuh kayak dia tuh cari uang banget gitu loh. Jadi materi saya tuh dipaksa untuk ngambil treatment. Jadi kayak treatment kesuburan gitu. Yang itu nggak make sense dan itu tidak menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dia maksa saya untuk ikut itu, untuk tanda tangan, saya tolak. Dan kemudian saya diambil beberapa sampelnya ya, sampel untuk diuji coba di laboratorium. Kemudian saya menunggu itu lama, hasilnya keluar sebulanan. Dan itu saya telepon terus ya, hampir tiap minggu saya telepon. Iya nanti gitu. Pokoknya nggak profesional lah. Akhirnya setelah 1 bulan saya nggak dikirim tuh hasil labnya. Tapi saya ditelepon gitu ya, hasilnya oke, cuman kadar hormon testosteron kamu itu cukup tinggi gitu dibandingkan wanita pada umumnya. Sehingga kemudian saya mulai terapi hormon, dikasih hormon-hormon gitu. Jadi kalau di kita itu mungkin kayak pil KB lah ya. Jadi untuk memperbaiki kadar hormon dalam tubuh biar stabil. Nah setelah itu saya beli itu obat-obat hormon, itu nggak di cover sama asuransi di sana. Jadi saya beli sendiri. Agak lumayan sih harganya ya kalau dihitung ke rupiah. Nah setelah itu tetap tuh nggak sembuh. Sampai kemudian tahun 2015 saya balik ke Indonesia. Salah satu niatnya memang untuk ngecek gitu kondisi apa yang terjadi sama saya. Nah sebelum itu saya udah browsing di internet. Kenapa nggak mens bla 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 gitu. Kemudian kalau di Indonesia itu waktu itu saya ke Surabaya. Jadi saya search di Surabaya dokter yang bagus untuk masalah kayak gini tuh dokter siapa gitu. Ketemulah satu dokter Chandra namanya. Kan saya nemu nama dia itu karena saya suspek diri saya sendiri nggak mens karena PCOS, Polycystic Syndrome itu ya. Pokoknya saya kira itu karena saya nggak mens. Oke, setelah itu saya ke Surabaya 2015 dan saya bikin termin sama beliau. Pertemuan pertama di USG nggak ada masalah. Saya jelaskan lagi kronologisnya ke beliau dari 2011 sampai 2015 apa aja yang terjadi, treatment apa aja yang udah saya lakukan. Setelah itu saya dikasih semacam obat untuk memicu mens. Jadi itu bikin cramping gitu, bikin sakit di perut, bikin mules kayak mau mens gitu. Terus sama obat hormon banyak. Saya pakainya dikasihnya estero, itu banyak banget pokoknya. Saya minum estero itu banyak banget. Nah, setelah itu disuruh nunggu 2 minggu. Setelah 2 minggu saya minum itu ya, memang saya ngalamin cramping segala macam, tapi saya nggak mens, tetap nggak mens. Akhirnya saya datang lagi ke beliau, terus sama beliau dicoba untuk, saya lupa yang treatment kedua itu apa. Pokoknya kalau nggak salah dikasih obat-obatan masih sih, sama coba di sonde, jadi dimasukin, belum sonde yang kedua. Saya lupa diapain ya, transvaginal, jadi kayak USG gitu tapi yang dimasukin lewat vagina. Kemudian di situ juga nggak kedetek. Terus akhirnya saya dikasih lagi treatment obat lagi, sepertinya dosisnya naik, saya nggak tahu juga. Terus setelah itu disuruh balik 2 minggu lagi. Nah saya minum itu tetap mules, cramping perut segala macam, tapi nggak mens tetap. Terus akhirnya saya ke beliau lagi 2 minggu kemudian. Nah setelah itu saya di sonde. Jadi sonde itu kayak ditusukin kayak besi gitu ya, besi kecil gitulah. Kayaknya 25 cm lah panjang maksimalnya. Terus dari situ kayak ditiupin cairan gitu. Nah tujuannya itu biar rahim itu ngegelembung gitu, bikin gelembung, terus dibersihkan pakai cairan itu, kayak gitu. Ini prosedur non surgical, jadi tanpa operasi dan tanpa bius. Rasanya ya lumayan sakit, cuma nggak sakit-sakit banget sih, tapi ya lumayan lah. Ya gitulah, ya gimana sih masukin besi ke rahim gitu ya. Nah dari situ baru ketahuan si sonde itu sama sekali tidak bisa masuk ke mulut rahim saya, sama sekali nggak bisa. Coba sekali nggak bisa, terus dicari kayaknya kalau nggak salah ingat itu dicari yang diameter besinya lebih kecil, yang paling kecil yang dia punya, dan itu tetap sama sekali nggak bisa masuk. Nah dari situ dokter Chandra menyimpulkan kalau saya kena Asherman syndrome. Dari situ baru ketahuan Asherman syndrome. Nah, terus saya tanya, apa itu Asherman syndrome?
Kalau bahasa gampangnya katanya itu perlengketan dinding rahim. Terus beliau nyuruh saya untuk googling aja lah. Tapi di situ beliau bilang, ngevonis saya, ini kamu severe Asherman syndrome-nya itu yang parah. Karena dari mulut rahim aja itu nutup gitu loh, dari ujungnya itu udah nutup. Kita nggak tahu dalam rahimmu tuh kayak gimana, tapi yang jelas di ujung itu udah nutup banget. Dan di situ beliau menyimpulkan ini nggak bisa dilakukan tindakan apapun, saya nggak bisa melakukan tindakan apapun, jadi ya kamu infertil gitu, mandul gitu. Ya udah, kamu harus terima dengan kondisi ini. Kalau suatu saat kamu pengen punya anak ya kamu adopsi. Nah itu di situ saya nangis banget sih, sedih ya. Maksudnya dapat vonis kayak gitu itu kan sedih banget ya. Cuman ya gimana, memang kondisinya kayak gitu. Ya udah, saya mau nggak mau ya terima ya. Gimana lagi? Terus habis itu saya udah agak ngelupain nih kondisi ini. Terus saya jalan waktu itu ke Malang, naik bis, jalan-jalan lah sama teman. Nah di jalan itu saya ketemu ibu-ibu gitu ya, parubaya. Dia cerita dia punya masalah rahim segala macem gitulah. Terus dia lagi treatment gini gitu. Terus dari situ ya saya cerita juga gitu ya, jadi ngobrol gitulah, mengalir ngobrol. Terus di situ dia bilang, oh kenapa nggak coba aja di Profesor Prayit gitu, beliau bagus katanya gitu. Oke, jadi saya minta alamatnya. Saya kemudian second opinion setelah itu ke Profesor Prayit di Surabaya juga. Beliau udah sepuh banget ya, waktu 2015 itu usianya udah 85 tahun. Nah, saya jelaskan kondisi saya kena Asherman syndrome, perlengketan dinding rahim, kemungkinan besar severe. Apakah bisa diobati? Pertama yang beliau lakukan coba sonde, nggak bisa ya. Jadi coba sonde lagi, masukin besi itu, nggak bisa masuk. Terus saya dikasih obat-obat untuk memicu mens, juga nggak bisa. Jadi sebulan kemudian ya, jadi beberapa kali saya bolak-balik dalam 1 bulan itu. Sebulan setelah itu beliau menyarankan gimana kalau operasi aja. Bisa dok gitu, coba aja gitu katanya beliau gitu. Jadi akhirnya oke, saya setuju dioperasi. 2016 awal kalau nggak salah, apa 2015 akhir, saya memutuskan untuk operasi. Bius total ya waktu itu operasinya. Nah setelah itu beberapa dikasih obat-obatan ya setelah operasi, tapi saya belum tahu nih hasilnya kayak gimana karena dokternya kan kalau habis operasi udah nggak bisa ditemuin ya. Dan itu setelah operasi itu sehari kemudian saya langsung pulang gitu. Cuman dikasih untuk kontrol aja, jadwal kontrol beberapa minggu kemudian, semingguan kemudian. Akhirnya setelah semingguan itu saya kontrol ke beliau, terus beliau bilang katanya prosedurnya gagal, jadi itu nggak bisa dioperasi. Karena katanya rahim saya itu kecil, jadi takutnya sobek katanya gitu. Terus saya tanya apakah bisa dok ini diimprove atau ada treatment lagi gitu lanjutan. Ya silahkan nanti datang lagi gitu ya berapa minggu kemudian. Oke. Nah setelah itu berapa minggu kemudian saya datang. Nah beliaunya ternyata sakit. Nah saya nggak tahu sakit apa. Cuman setelah itu saya bolak-balik ke dia, tetap beliaunya sakit gitu ya. Jadi saya nggak ke situ lagi gitu loh. Setelah operasi itu konsul sekali, udah saya nggak ke situ lagi karena dia panjang sakit terus gitu ya. Dan dokternya itu diganti sama dokter yang lain. Gitulah panjang saya menghubungi banyak dokter. Saya juga konsultasi sama dokter yang baru ini, tapi seperti biasa kan kita riwayatnya dipegang sama yang sebelumnya, berarti ketika kita kembali ke dokter yang baru kita harus menceritakan semua riwayat kita dan ya semuanya dari nol lagi gitu. Dan itu berat ya. Nah apalagi waktu itu saya juga harus sudah balik lagi kuliah ke Jerman. Jadi akhirnya ya saya memutuskan balik dan pending di situ. Oke, saya masih pegang kalimat dokter Chandra sebelumnya, Anda infertil, udah terima aja. Ya udah akhirnya di situ saya merasa udah dioperasi juga kan ternyata gagal. Ya udah saya berusaha legowo gitu ya menerima. Meskipun setelah itu beberapa kali saya sempat juga konsul online dengan beberapa dokter kayak di Melaka tuh di Malaysia, sama beberapa juga online dokter di Amerika Serikat dan kawan-kawan. Saya menjelaskan histori saya seperti ini, kemudian vonis dokter seperti ini, terus apa yang harus saya lakukan, karena di situ saya juga baca bisa laparoskopi lagi, histeroskopi dan kawan-kawan. Tapi mereka bilang kalau vonis dokter udah begitu ya udah gitu, karena Asherman syndrome itu sulit untuk disembuhkan. Mereka bilang gitu. Jadi ya udah, di situ saya ya udahlah, diterima aja nasibnya. Nah, kemudian tahun 2019, jadi berapa tahun kemudian, 8 tahun ya setelah saya nggak mens itu, saya udah balik di Indonesia waktu itu.
Kemudian yang saya alami adalah tiba-tiba saya suka flek gitu loh. Jadi kayak ada keputihan, tapi keputihan itu warnanya pink. Kadang warna coklat, itu sering. Pertama saya ignore, 2 kali ignore gitu, setahun lah. Jadi 2018 itu udah mulai muncul itu. Itu sering saya ignore sampai kemudian 2019 itu rutin, munculnya tuh lebih sering gitu. Nah, di situ saya jadi khawatir kan, takutnya kenapa-kenapa. Akhirnya ke dokter. Nah, dokter yang ini itu namanya dokter Aat. Dokter langganan teman-teman lah kalau di sini di Batam. Nah, terus habis itu saya ke beliau. Saya jelaskan lagi ya dari awal ya, kronologi apa aja yang udah saya alami, kemudian apa yang sekarang sedang terjadi sama saya kena Asherman syndrome, bla bla bla, itu udah dijelaskan semua. Nah, di situ dokter Aat coba ngecek rahim tuh, USG. Nah, beliau bilang gini, ini rahimnya bagus loh. Dan ini ada kemungkinan Asherman syndrome-nya sembuh, katanya gitu. Nah, terus kayak di situ kayak jadi dapat angin segar lah ya, maksudnya udah lama kayak dilupakan, nah udahlah dilupakan. Tapi ternyata kemudian ketemu sama dokter Aat bilang gitu, kamu masih muda, nggak apa-apa, ini coba aja, itu kan bisa sembuh gitu. Nah, terus kemudian beliau merekomendasikan saya ke dokter lain, namanya dokter Gemilang, yang sekarang jadi dokter saya. Nah, kemudian dokter Aat bilang selama dia 20 tahun jadi dokter kandungan, hanya 2 pasien yang alami seperti Anda gitu. Dan saya merekomendasikan mereka ke dokter Gumilang, dan yang satu itu bahkan bisa hamil setelahnya. Gitu, dia bilang gitu. Jadi ya udah, akhirnya dari situ saya ke dokter Gumilang, dan waktu saya tanya, "Ini kenapa ya, Dok, saya flek?" Dokter Aat bilang, "Wah, maaf, ini saya nggak tahu gitu. Mungkin Anda bisa konsultasi sama dokter Gumilang langsung. Sepertinya beliau akan lebih tahu gitu. Coba aja gitu, mumpung Anda masih muda, ada kesempatan sembuh, dicoba gitu." Jadi saya dikasih surat rujukan untuk ke dokter Gumilang. Nah, dari situ saya ke dokter Gumilang, saya menjelaskan kronologisnya, terus cek USG standar ya seperti biasa. Terus kemudian saya tanya, apakah ini ada kemungkinan sembuh? Terus beliau bilang, oke, ini histeroskopi aja, kapan siap operasi gitu. Langsung ditanyain gitu ya, kapan siap operasi. Jadi gimana ya, sebenarnya agak-agak takut juga, ngeri juga ya, tapi ya udahlah ya, biar sembuh, demi sembuh nggak ada salahnya ya, meskipun chance-nya 50-50 ya, tapi kan nggak ada salahnya dicoba gitu. Jadi udah saya jadwalkan, jadi saya periksa itu akhir Desember 2019, saya operasi awal Januari 2020. Nah, terus sebelum operasi saya juga tanya ya, ini kenapa ya muncul flek ini? Justru itu bagus gitu, itu tandanya ada kemungkinan kamu mens sebenarnya, cuman mungkin mensnya nggak bisa keluar, katanya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya 2020 awal histeroskopi, videonya udah saya upload ya, yang kemarin bisa dilihat. Itu kata dokter Gumilang itu panjang banget blockage-nya, jadi yang tertutup salurannya itu sangat panjang, sekitar 4 atau 6 cm gitu ya. Jadi benar-benar terblokir. Jadi ada mulut rahim, habis itu rahim kan. Nah, yang mulut rahim ini benar-benar tertutup gini. Rahimnya buka, mulut rahimnya benar-benar tertutup. Sampai dokter Gumilang itu bikinin jalan baru, karena ini benar-benar tertutup kan ya. Jadi kayak karena kuret ya. Jadi kalau kuretnya nggak hati-hati, itu ini luka, dinding satunya luka, dinding satunya luka, luka ketemu luka, nutup lengket. Gitu. Nah, yang dilakukan ketika histeroskopi adalah kayak dibor gitu, berusaha dibuka perlengketan ini. Nah, itu sampai dibikinin jalan baru, dan itu beresiko. Jadi dari situ saya paham kenapa banyak dokter yang enggan untuk melakukan histeroskopi untuk kasus severe Asherman syndrome, karena sangat beresiko. Meleset beberapa mili aja itu ke saluran kandung kemih yang jebol, meleset beberapa mili aja ke bawah itu berarti jebolnya ke anus gitu. Jadi harus benar-benar orang yang jago lah bedahnya. Nah, kebetulan dokter Gumilang ini bukan hanya dokter kandungan spesialisasinya, tapi dia juga di spesialisasi onkologi. Dan beberapa tahun ini dia lebih fokus ke onkologinya gitu ya, jadi ke kanker. Jadi dia sering banget melakukan tindakan bedah. Mungkin karena itu dia berani untuk melakukan histeroskopi ke saya nggak tahu. Karena dokter-dokter kandungan yang lain ya gitu, mereka keberatan, karena memang ya itu sih resikonya agak gede ya kalau untuk yang severe.
jebol dikit ke saluran kencing, jebol dikit ke saluran anus gitu. Nah setelah histeroskopi yang dilakukan adalah dipasang IUD. IUD itu kayak KB apa sih namanya, spiral ya, kayak spiral gitu. Tujuannya apa? Ini biar mulut rahimnya ini nggak lengket lagi, jadi ditahan sampai ini luka-lukanya sembuh. Jadi ini anggap aja IUD, ini cervix, ditahan gini sampai lukanya kering, baru setelah itu dilepas. Alhamdulillahnya rahimnya itu nggak ini ya, jadi nggak nutup, yang nutup cuma mulut rahimnya aja. Nah ketika di operasi itu mulut rahimnya udah jebol, udah tembus ke rahim, itu langsung darah mens keluar, kelihatan juga di videonya. Nah kata dokter Gemilang, itulah ajaibnya, jadi darah itu tidak membeku, tapi dia itu tertahan tapi tidak membeku. Nah ketika jalannya dibuka, darah itu langsung keluar. Jadi setelah tindakan itu saya langsung mens, kemudian 3 hari kemudian berhenti, 4 hari kemudian mens lagi. Nah ketika mens lagi itu saya khawatirnya itu pendarahan. Nah makanya saya ke dokter lagi, kontrol lagi, ternyata bukan, itu mens. Nah setelah itu rutin ya, jadi mensnya rutin 4 bulan itu saya mens. Nah di bulan kelima saya jadwalnya adalah copot IUD itu. Nah ketika dicopot IUD-nya, selesai dicopot, itu saya berhenti lagi mens hampir 2 bulan. Di situ saya panik ya, aduh gimana ini kok mensnya berhenti lagi setelah dicopot IUD-nya. Nah kemudian dilakukan tindakan sonde kemarin itu sama dokter Gemilang bulan kemarin. Jadi sonde itu dicoba pakai sonde kayak tadi ya, kayak batang besi tadi dimasukin ke mulut rahim. Nah ternyata mulut rahim itu udah jebol gitu ya. Jadi katanya alhamdulillah ini nggak nutup sampai ke dalam. Jadi mungkin kemarin ada infeksi ketika nyopot IUD, jadi lengket lagi. Cuman di ujungnya aja, nggak sampai ke dalam katanya. Jadi setelah itu keluar lagi darah, katanya sih darah mens. Tapi besoknya udah nggak ada lagi. Jadi darah mens waktu yang setelah disonde itu cuman sekali, sehari aja, semalam. Nah setelah itu saya khawatir lagi kan, karena kok nggak mens lagi, gimana ini. Terus obat-obat hormonnya disuruh stop semua. Jadi waktu dari Januari itu, dari operasi histeroskopi sampai 4 bulan kemudian tuh saya rutin konsumsi obat hormon. Tapi setelah dicopot IUD-nya terus disonde lagi itu, saya disuruh berhenti hormonnya. Jadi untuk biar bisa natural gitu loh. Kalau mens itu mens natural, bukan karena mens bantuan hormon. Tapi kemudian karena nggak mens lagi, saya khawatir, saya WhatsApp terus kan dokternya, dok ini gimana dok, saya nggak mens nih dok, khawatir banget. Terus dokternya bilang sabar, berdoa, banyak sedekah aja, semoga nggak apa-apa, it's okay gitu, katanya ketemu aja lagi bulan depan gitu. Saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kok nggak mens lagi, aduh udah kayak pasrah lagi gitu loh. Jadi kayak kembali lagi ke masa sebelum